Halo Bray, selamat datang kembali di channel VRM. Di video kali ini, Aing akan merangkum sebuah film jurik Thailand berjudul Pimak, tahun 2013. Film ini bercerita tentang kisah cinta dari pasutri yang sudah beda alam, jadi, si wanita sudah meninggal dunia, dan menjadi jurik. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di suatu malam, kita diperlihatkan seorang wanita hamil, yang sedang kesakitan memegangi perutnya, hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan wanita ini bernama Nak. Kemudian di sebuah kamp prajurit perang, terlihat beberapa tentara perang, sedang menyusun rencana, agar bisa membuat musuhnya kalah. Tak lama kemudian, datang seorang prajurit bernama Mak, yang sempat terluka. Sempat membuat teman-temannya khawatir, ternyata Mak hanya terkilir saja. Singkat cerita, setelah sedikit banyol, atau bercanda, akhirnya puak seorang prajurit yang sowanian pun mulai berdiri, dan memberikan motivasi, agar mereka semua bisa memenangkan peperangan tersebut. Dengan semangat yang membara, akhirnya mereka pun kembali ke medan perang, dengan menggunakan pedang sebagai alat tempurnya. Namun karena mereka hanya menggunakan pedang saja, alhasil mereka pun tak bisa berbuat banyak. Lalu saat sedang bersembunyi, mereka semua, terutama Mak, bertekad untuk bisa kembali pulang, agar bisa menemui istri dan anaknya. Singkat cerita, Mak dan keempat temannya sedang menuju ke Frakanong, yaitu tempat tinggal Mak itu sendiri. Saat di perahu, mereka yang sedang bermain gaple pun, sempat dibuat khawatir dan tidak percaya oleh Mak, karena masih bisa hidup, setelah banyak mendapatkan luka tembak di bagian dada. Sesampainya di Frakanong, mereka kebingungan dengan apa yang sedang mereka lihat. Desa itu terlihat seperti desa mati, yang sudah ditinggalkan oleh warganya sejak lama. Sesampainya di rumah, Mak memanggil-manggil istrinya, yang ada di scene awal tadi, namun tidak ada jawaban dari siapapun. Mak yang mencari kesana kemari, tak menemukannya. Tiba-tiba, goblok, Nak pun tiba-tiba nongol seperti jurik jarian. Lalu kemudian Mak pun mengenalkan temannya kepada Nak, mereka bernama Ei, Ter, Puak, dan Sin. Karena sudah larut malam, Mak menyuruh mereka, untuk menginap di rumah bibinya yang sudah meninggal, yang berada di seberang rumahnya sampai peperangan usai. Saat mereka sedang melihat indahnya kunang-kunang, Mak yang takut hantu, sengaja ditakut-takuti oleh Nak. Mak pun bersembunyi di balik Nak, dan merasa ketakutan. Kemudian saat ketakutan itulah, Mak mengambil jimat Buddha pemberian dari seorang biksu, agar hantu tidak bisa menakut-takutinya. Nak pun langsung menenangkan, dan menyuruh Mak agar simpan dulu jimat itu untuk saat ini. Di keesokan harinya, Mak mendatangi teman-temannya untuk mengajak mereka ke pasar. Kemudian ada seorang pria, yang membawa perahu berisi mayat-mayat tentara yang tewas saat berperang. Karena kuburannya penuh, jadi mayat-mayat ini akan dikembalikan kepada semua keluarganya. Singkat cerita, saat mereka di pasar, mereka dibuat kebingungan dengan sikap dari warga dan para pedagang. Saat Mak akan membeli sesuatu, para pedagang seakan-akan tak mau menjual dagangan mereka kepada Mak. Terlebih lagi saat Bibi Prik si pedagang minuman kakek legend bertingkah aneh, saat mengatakan bahwa kau harus membungkuk, dan lihat di antara kedua kakimu. Hal itu pun membuat mereka semua semakin bingung, terlebih Mak. Malam harinya, ketika teman Mak sedang mengobrol, Sin membahas perkataan dari Bibi Prik di pasar tadi. Ibunya pernah berkata,
Jika kau ingin memastikan seseorang itu hantu atau bukan, kau harus membungkuk, dan melihatnya di antara kedua kakimu. Hal itu pun membuat ketiga temannya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kemudian Sin yang disuruh untuk mengajak Mark agar bergabung, lalu Sin yang ketakutan pun terpaksa untuk mendatangi rumah Mark. Pishin. Ternyata Sin yang sedari tadi ketiduran sedang bermimpi, namun saat itulah apa yang diimpikan oleh Sin tadi, benar-benar jadi kenyataan atau merasa deja vu. Saat di rumah Mark, alangkah terkejutnya Sin, saat melihat rumah Mark yang sangat rusak, dan berantakan. Sin yang berlari ketakutan, menceritakan semua keanehan yang ia lihat di rumah Mark, kepada temannya, tapi teman-temannya sama sekali tidak percaya dengan apa yang Sin katakan, karena sedang abok. Keesokan harinya, Mark meminta teman-temannya, Gorol untuk memperbaiki rumahnya. Ketika Ter akan mengambil kapak, Ter mencoba mendatangi Nak untuk menanyakan hal itu. Saat akan masuk ke rumah Mark, Ter pun melihat rumah Mark yang benar-benar rusak dan berantakan, sama seperti apa yang dikatakan Sin semalam. Hal itu pun membuat Ter merasa sedikit ketakutan. Singkat cerita, Ter yang mules pun berniat untuk modal di kebun orang. Tak lama kemudian, Ter yang baru sadar ada sebuah tengkorak manusia terkubur pun panik, dan kabur tercipirit-cipirit, dan membuatnya menabrak sarang lebah, sampai-sampai membuat wajahnya menjadi seperti ini. Kemudian Ter yang sempat melihat Nak menggunakan cincin yang sama dengan tangkurak yang terkubur tadi, seketika membuat Ter menjadi semakin yakin bahwa Nak sudah mati. Singkat cerita, Nak mengajak semua teman Mark untuk makan malam di rumahnya, namun alangkah terkejutnya mereka semua, saat melihat semua hidangan yang disajikan hanya daun-daun garing, serta hilet cau dan belatung. Namun hanya Mark yang tidak merasakan keanehan tersebut. Dan mereka yang ketakutan akhirnya terpaksa memakannya. Nak, bagian. Singkat cerita Mark dan Nak pergi ke sebuah pasar malam. Nak dipakaikan sebuah topeng agar orang-orang tidak menyadari keberadaan Nak di sana. Lalu kemudian, di sebuah rumah hantu, keempat teman Mark pun mengikutinya, dan berniat untuk memisahkan mereka berdua, akan tetapi, Nak yang tidak terima terus mengejar mereka semua. Mereka berlari hingga ke sebuah hutan, lagi-lagi Sin menjelaskan tentang Nak yang sudah menjadi hantu. Mark yang heras hulu pun tetap tak mempercayainya dan pergi dari sana. Kemudian Ter, Puak, dan Sin berniat mencari Mark, lalu Ter melihat bercak darah di dedaunan. Ternyata luka Mark kembali kambuh. Mark terlihat sedang memegangi dadanya, sambil merasakan kesakitan. Ter sempat berpikir, bahwa Mark-lah yang sebenarnya sudah mati, akibat luka tembak saat perang yang sangat parah, tetapi Ter kembali berpikir, bahwa dia melihat mayat di belakang rumah Mark, yaitu mayat dari Nak itu sendiri, karena cincin yang dikenakan mayat tersebut, sama dengan apa yang dipakai oleh Nak. Tapi, Ter kemudian teringat jika itu adalah cincin kawin, Mark pasti juga memakainya. Ter kemudian mengecek tangan Mark, akan tetapi cincin tersebut tidak dipakai di tangannya, melainkan sudah ia jadikan sebuah kongkorong. Ter kemudian melempar Mark dengan beras, lalu Mark pun berteriak kesakitan. Hal itu membuat Ter, dan yang lain pun, akhirnya berlari meninggalkan Mark sendirian, karena mengira bahwa Mark benar-benar sudah mati. Kemudian, mereka semua mendatangi Nak dan anaknya Dang, untuk dibawa pergi, tapi di perjalanan perahu mereka hampir tenggelam. Karena tidak ingin perahunya tenggelam, mereka semua memutuskan untuk membuang semua barang-barangnya.
termasuk Dayung. Puak yang kesal pun akhirnya memarahi Ter, karena telah membuang semua dayungnya. Tak lama kemudian, terlihat Mak yang berniat untuk mendatangi perahu tersebut, karena sungai yang cukup dalam. Mak pun hampir tenggelam. Saat hampir tenggelam itulah Mak dinaikkan ke perahu. Mak di sana menjelaskan bahwa beras yang dilemparkan Ter, masuk ke dalam luka tembaknya, maka dari itu Mak berteriak kesakitan. Ter kemudian menendang Ei dari perahu, karena cincin tersebut ditemukan di dekat Ei, lalu Ter kemudian memberanikan diri untuk melihat di antara kedua kakinya, dan terlihat wajah pucat Nak, dan tangan Nak memegang bahu Mak, padahal tempat mereka duduk saling berjauhan. Mereka semua terjun ke dalam air dan berenang ke tepian, kecuali Sin. Sin yang sangat ketakutan pun terpaksa berenang, dan ternyata Sin bisa berenang dengan cepat. Lalu di sebuah kuil, mereka berniat untuk melakukan sebuah ritual pengusiran jurik, ditemani seorang biksu. Mak terlihat tidak tega melihat Nak kesakitan. Namun dengan segala kebodohan yang terjadi pada Sin, Puak dan Ter, alhasil ritual tersebut gagal terjadi, dan membuat si biksu kabur ketakutan dari kuil tersebut. Tak lama kemudian Ei pun datang, mereka semua kembali ketakutan, lalu Ei menjelaskan bahwa dia bukan hantu, dan dia masih hidup. Untuk memastikan hal itu, karena baju Puak masih basah terkena air suci, maka inilah yang mereka lakukan. Saat itulah Ei mengakui kenapa cincin itu bisa ada padanya. Ei mencuri cincin tersebut, karena butuh uang untuk berjudi. Kemudian saat mereka akan kabur semua pintu dan jendela pun terkunci. Saat menyadari bahwa Nak hilang, ternyata Nak sudah menggantung di langit-langit bagaikan Spiderman. Mereka semua berkata kepada Nak bahwa tak seharusnya Nak ada di dunia ini. Nak sendiri berkata, bahwa dia hanya ingin bersama Mak, tak ingin semua orang mengganggu mereka berdua, dan ingin Mak pergi bersamanya. Kemudian tangan Nak kembali memanjang dan menghampiri Mak. Nak di sana meminta maaf karena sudah membohonginya, tetapi Mak sama sekali tidak merasa dibohongi oleh Nak. Karena sebenarnya Mak sudah mengetahui bahwa istrinya telah meninggal dunia, hanya saja ia berpura-pura tak tahu apa-apa, karena tidak ingin jauh dari istrinya. Mak pernah melihat di antara kedua kakinya ke arah Nak, dari situlah akhirnya Mak mengetahui bahwa Nak adalah jurik, dan dia membuang jimat yang dimiliki, agar Nak tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Mak juga pernah menggali kuburan di belakang rumahnya, yang ternyata adalah kuburan Nak. Mak juga selalu memakan daun kering yang ditaburi hilet cau, karena menghargai usaha Nak. Lalu Mak juga tahu, jika rumahnya rusak dan berantakan karena sudah ditinggalkan sejak lama. Mak bahagia asalkan ia bisa selalu berada di samping istrinya. Nak pun menangis mendengar penuturan dari suaminya. Nak pun menegaskan kembali bahwa bukankah Mak takut dengan hantu. Mak pun dengan bijak menjawab, bahwa dia lebih takut kehilangan istrinya. Dan film pun berakhir. Oke deh, segitu dulu dari Aing ya Bray. Jangan lupa like, komen, share jeung subscribe Bray. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.